Nah, itu yang paling berkesan karena saya menderita saat itu. 40 hari itu perasaannya kayak berapa tahun tuh Pak? Itu lama banget kan, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa turun ke darat. Oh Di iya. atas kapal terus. Oh, iya. Tapi kalau masalah Pak makannya apanya Oh Pak? iya, itu sangat terjamin. Oh, itu sangat sangat terjamin. Makanan terjamin sekali. Welcome to Narai Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel kita Komunitas Narai di program terbaru kita yaitu Nakes Narai Podcast. Oke, pagi ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial jauh-jauh dari Semarang yaitu Pak Udri ya Pak. Ya. Oke, salam dulu Pak buat teman-teman kita. Oh, salam Narai ya. Salam Narai. Iya, tuh. Oke, kita mau bincang-bincang santai aja Pak sambil ngopi. Sambil kopi sudah disiapkan. Udah, kopi hitam. Kopi apa namanya ini? Kopi apa nih namanya? Aceh ya enggak? Kopi hitam ya? Ya kopi hitam sama cappuccino nih. Oke Pak. Kita mulai dari perkenalan aja lah dulu Pak. Oke. Ya, terima kasih. Siapa namanya? Julius Pak. Julius. Iya, Julius Narai. Julius Narai. Kalau ini siapa namanya yang dulu? Dion. Dion, Pak. Dion. Satu. Iya. Dan Biasanya Dion itu namanya besar orangnya. Orang-orang yang saya kenal nama Dion itu besar. Nah, amin Pak, amin. Besar bukan Badannya. badannya besar. Badannya Oke. besar. Ya, saya Udri. Kebetulan saya kenal dengan Pak Dr. Lee. Saya diajak ke sini mengantar saya untuk pulang ke Semarang. Saya bekerja sebagai pegawai negeri di bidang alat tangkap, kebetulan juga menekuni semua alat penangkapan ikan. Dalam hal ini lebih khusus ke alat tangkap pancing. Saya bekerja sudah 15 tahun di bidang alat penangkapan ikan. Ya, insya Allah bisa cerita banyak lah terkait tentang alat tangkap pancing. sejauh ini Pak pengalamannya yang 15 tahun kan lama Pak. Banyak lah pastinya pengalaman Pak tentang terkait alat tangkap pancing. Oh iya. Sudah terlalu banyak ya, tapi yang terakhir yang saya ingat pernah saya mencoba melakukan uji coba ya penangkapan menggunakan rawai di daerah Bali, Pengambengan Bali. Saat itu saya menggunakan mata pancing nomor 7 dan nomor 9 IPJ Hook. Jadi untuk yang perairan dangkal atau yang lebih pinggir menggunakan mata pancing yang nomor 9 Ya. karena kita semakin besar nomornya semakin kecil ukuran nomor mata pancing. Jadi kalau yang agak dalam sampai kedalaman 30 meter itu menggunakan mata pancing nomor 7 dengan harapannya sasaran ikannya akan lebih besar. Hasil yang didapat lumayan banyak. Jadi di situ saya mengajarkan bagaimana teknik membuat alat tangkap pancing rawai supaya lebih mudah menggonta-ganti alat tangkap mata pancingnya. Iya. Jadi kalau pemainnya nelayan ingin beroperasi di perairan dangkal, itu dia merubah mata pancing, mengganti mata pancing nomor 9 tanpa harus membuka branch lain. Jadi cuma main teknik pengikatan saja. Tetapi kalau mereka mau ingin memancing di perairan yang lebih dalam, bisa merubah menjadi yang nomor 7, menyesuaikan ukuran besar ikan sasaran tangkap. Oke Pak, Itu yang terakhir di Pengambengan. di Bali Pak ya? Di Bali. Di Iya. Bali. Di tempat lain? Di tempat lain lebih banyak ke pancing tonda. Ada yang namanya pancing tonda di Jepara. Di Jepara itu tapi sudah agak lama. Itu kami menggunakan mata pancing nomor 7 untuk menangkap tenggiri dan tongkol. Oh, tenggiri dan tongkol Pak ya? Ya. Oke, dalam Indonesia kan Pak, biasa pakai tipe mata pancing yang seperti apa Pak kalau untuk menangkap ikan? Oke, kita mengenal tipe mata pancing itu yang sudah distandarkan, standar penomoran ada 4. Yang satu yang namanya J-hook non tuna, ada J-hook tuna, terus ada yang namanya terasima, terus ada yang circle hook. Untuk yang nelayan-nelayan kecil, Iya. rata-rata menggunakan J-hook non tuna. Kalau dia menangkap yang bukan tuna. Iya.
itu rata-rata tipe J-hook non tuna. Ada beberapa nelayan yang menggunakan J-hook tuna untuk menangkap ikan tuna. Ada beda sedikit tentang modelnya antara J-hook tuna dan J-hook non tuna. Tetapi sebagian besar nelayan Indonesia menggunakan alat tangkap pancing jenis mata pancing yang J-hook. Iya, Pak. J-hook non tuna yang model kayak J. Ya. Kayak J. Banyak yang beredar di pasaran, tapi rata-rata sih barang impor. Ada yang merek Mustad, Vela, Alpin, Kapten, itu nelayan menyebutnya gitu-gitu. Tetapi kalau nelayan kita, nelayan tradisional, mereka itu lebih tidak memperhatikan kualitas. Mereka sayangnya hanya memperhatikan harga yang rendah. Yang penting bisa dipakai. Yang penting bisa dipakai dan mereka terjangkau. Tetapi kalau untuk yang nelayan skala besar itu lebih mementingkan kualitas dibanding harga. Rata-rata barang impor mata pancing impor secara kualitas itu kurang bagus. Oh, kurang bagus Pak yang impor ya Pak? Ya. Yang paling terkenal sih merek Mustad. Dulu ya Mustad itu lumayan bagus. Tetapi akhir-akhir ini saya tidak begitu tahu, agak kurang ini kekuatan tariknya mulai agak menurun. Jadi banyak laporan dari nelayan yang patah. Padahal kalau pancing itu tidak diharapkan mata pancing patah. Lebih bagus itu kalau dia bengkok, ya. bukan yang patah. Itu saya tidak begitu tahu komposisi campuran karbon dan apa yang lainnya. Saya tidak begitu apa. Oke, itu untuk apa Pak ya? Masalah nelayan tadi pakai alat apa Pak ya? Baru Pak kan setiap daerah pasti kan alat-alat tangkap ikannya beda-beda Pak ya? Oh iya. Sebetulnya bukan beda-beda ya, itu penamaan saja. Kalau dipancing tidak begitu banyak variasi ya. Paling ada yang namanya rawai tuna. Iya. Itu untuk menangkap tuna. Sasaran lainnya untuk menangkap marlin, cucuk, layaran. Itu untuk rawai tuna. Terus ada yang namanya rawai dasar. Rawai dasar itu untuk menangkap ikan-ikan dasar seperti kakap, kerapu dan sejenisnya. Terus ada yang ini istilah kalau istilah nasional, kalau di daerah namanya macam-macam. Tapi kita berbicara nama-nama nasional saja. Ya. Terus ada yang namanya pancing tonda. Pancing tonda itu cara operasinya, saya lupa cerita tadi rawai. Rawai itu dioperasikan dengan mencantumkan banyak mata pancing. Jadi ada yang dihanyutkan di pertengahan perairan, itu namanya rawai hanyut. Salah satunya untuk menangkap tuna. Terus ada yang namanya rawai menetap. Itu adalah rawai dasar yang untuk menangkap jenis ikan kakap. Kerapu itu dioperasikan di dasar perairan, itu dioperasikan di daerah yang tidak ada karang. Karena kalau ada karang kan dia nanti nyangkut. Jadi rusak Pak ya? Nggak bisa ditarik nanti sih. Iya. Hancur semua mata pancingnya, itu daerah begitu. Terus yang kedua ada namanya pancing tonda. Pancing tonda itu dioperasikan di belakang, itu menggunakan mata pancing J-hook biasa untuk menangkap tenggiri, cakalang, tongkol, kapal sambil jalan. Pancingnya diseret di belakang. Jadi itu sifatnya untuk berburu. Ya, kelemahannya alat tangkap itu banyak menggunakan boros dengan bahan bakar karena kapal sambil jalan. Itu agak boros dan agak boros. Terus yang selanjutnya ada yang namanya poloen lain atau HT. Itu alat tangkap untuk menangkap, itu hanya ada di Indonesia Timur. Di Indonesia Barat tidak ada. Indonesia Timur dan sebagian di Indonesia Tengah. Itu menggunakan untuk menangkap ikan cakalang. Jadi tidak menggunakan kait balik dia. Itu produk rumahan. Kalau industri kayaknya UMKM Pak ya? Iya. Jadi dibentuk oleh ini, terus dibentuk sendirilah oleh nelayan dengan menggunakan umpan tiruan.
Oke. Terus ada yang namanya apa ya, pancing layang-layang ya. Pancing layang-layang itu biasanya untuk menangkap tuna. Itu banyak dioperasi di Indonesia Timur dan sebagian Indonesia Barat, Selatan Jawa juga ada. Biasa untuk menangkap ikan tuna. Kalau untuk tuna, kalau dia menggunakan J-hook tuna, Iya. itu biasa digunakan di mata pancing nomor 4. 2, 3, 4. Untuk tuna apa ya? Tuna. Satu ada untuk tuna yang besar. Terus terlalu banyak ya Pak alat tangkap pancing. Ada yang namanya pancing senggol, rawai senggol. Rawai senggol itu mata pancing yang tidak berkait balik juga untuk menangkap ikan pari. Iya. Cara operasinya sama dengan rawai, Iya. digantungkan dengan rapat. Jadi harapannya apa, sayapnya pari itu nyangkut di Mata mata pancing iya. itu banyak di daerah Lampung. Kalau tadi rawai dasar itu hampir seluruh Indonesia ada. Kalau rawai hanyut long line tuna itu kan, tuna itu hanya beberapa daerah di Laut Jawa, itu tidak ada, yang ada di Selatan Jawa, terus di Laut Banda, di sebelah barat Sumatera itu rawai hanyut tuna itu banyak. Kalau rawai dasar hampir seluruh perairan Indonesia ada. Terus tadi pancing tonda hampir seluruh perairan Indonesia ada. Kalau pancing rawai senggol tadi itu tidak semua daerah ada, karena itu kan agak unik lah. Itu yang paling banyak di Lampung, terus di Sulawesi. Kalau tadi apalagi polen lain atau HT itu ada di NTT, di Buton, Maluku, Bitung, Fak. Alat tangkap apa lagi ya, pancing jenis apa lagi ya? Kalau pancing ulur biasa sih banyak, semua daerah itu banyak, biasanya menggunakan yang kecil. Paling besar itu paling nomor 9 ya, biasanya untuk menangkap layang. Terus yang lebih kecil lagi, kalau layang itu ada yang pakai nomor ini nomor 10 11, 12 sampai 14 layang sama kembung. Terus untuk layur, pancing handline layur vertical handline itu biasanya sampai 50 mata pancing. Mata pancingnya nomor 9, J-hook non tuna juga. Oke. Itu Pak ya, berarti banyak banget berarti alat pancing ini Pak ya. Nomor 1 terbanyak alat tangkap di Pancing. Indonesia adalah pancing. Nomor 2 jaring insan. Oke. Jadi untuk pengembangan alat tangkap pancing cukup terbuka ke depan. Oke, berarti bakalan banyak lagi pengembangan terkait alat tangkap pancing Pak ya. Iya. Karena bakalan banyak banget nanti. Ada untuk cumi, ada yang namanya squid jigging. Itu kan alat tangkapnya pancing juga. Iya. Squid jigging itu sangat, tapi itu sudah skala industri, yang untuk nelayan-nelayan kecil kita belum menggunakan itu. Jadi kalau buat nelayan masih yang kecil itu Pak, nangkap cumi biasanya pakai yang gimana Pak? Kalau kan cumi itu ada 2 ya. Ada yang istilah nelayan itu belah petak atau sotong, ada yang cumi. Kalau cumi untuk nelayan tradisional yang kecil-kecil itu pancing ulur biasa. Oh, Untuk biasa aja Pak biasa ya? iya, yang seperti umpannya itu kayak umpan kiruan, kayak udang. Itu pancing ulur biasa. Kalau yang sudah untuk menangkap belak utak itu ada yang namanya trouble net, itu hanya ada di Jawa Tengah. Kalau untuk yang sudah skala industri, kalau pancingnya jenisnya namanya squid jigging. Kalau yang nelayan kecil itu masih Belum pancing ya Pak, biasa, belum sampai ke sana Pak ya. Iya. Oke, banyak banget rupanya tentang alat pancing ini. Saya tadi sampai banyak pikir, artinya memang potensinya besar banget Pak ya buat untuk alat pancing Pak ya, ke depannya Pak ya. Iya, yang berkembang pesat itu kan yang bisa ditingkatkan itu mungkin di rawai. Di rawai. Apalagi kan dengan kayak rawai tuna itu kan, ikan tunanya kan relatif lebih mahal lah.
Iya, iya. Ada beberapa jenis ikan ya yang biasa digunakan nelayan untuk melakukan penangkapan menggunakan alat tangkap pancing. Kita mulai dari bawah, ikan di bawah, kakap, kerapu itu kan lumayan mahal harganya. Itu biasa juga. Kalau biasa untuk sport fishing yang kayak sering kita dengar pancing mania. Pancing mania. Mereka itu Iya, lebih betul. cenderung menangkap ikan jenis trevally atau ikan kuil. Itu hidup di tidak sampai di dasar, dia agak naik ke atas. Itu ikan kuil, ikan trevally. Kalau untuk komersil biasa menangkap kakap kerapu. Kakap kerapu itu harganya cukup bagus. Bisa ditangkap dengan menggunakan rawai dan pancing dulu. Untuk yang di bawah, yang biasa jadi sasaran. Terus yang di pertengahan atau yang di atas, tenggiri, cakalang, tongkol, terus tuna, marlin, layaran. Kalau yang skala-skala kecil ya biasanya layang kembung. Itu Pak ya. Dan tangkap pancing itu nomor pancing yang nomor 13, 14 kecil. Oke. Itu nelayan kecil. Itu buat apa tadi? Komersil tadi ya Bapak jelasin. Iya, untuk komersil yang biasa dipakai untuk yang jual lah, hasil tangkapan yang dijual. Iya, lain Pak ya. Ini Pak, kan sepengetahuan Bapak, pabrik mata pancing yang ada di Indonesia ini di mana aja atau di daerah mana Ya aja? gini ya, saya sudah cukup keliling ya di Indonesia. Kami pemerintah ya belum menemukan lagi pabrik mata pancing selain yang di Narai di Tanjung Morawai. Iya. Banyak di Jawa, tapi saya melihatnya ini masih home industry, bukan pabrik. Pabrikan. Oh, berarti Pabrikan. Jadi kayaknya hasilnya itu kita kan sudah punya ini ya standar penomoran. Dengan adanya standar penomoran, ketika dicocokkan dengan ukuran-ukuran yang hasil dari home industry nggak masuk nggak sesuai ya Pak ya, sesuai standarnya Pak ya. Iya, standar. Jadi yang di standar penomoran itu kan ada 3 item yang kita ukur, di panjang total, terus di diameter batang, terus yang ketiganya gap. Jadi itu kalau home industry itu susah masuk di standar kita, karena mereka kan ya kebiasaan turun-temurun begitu, nggak mengacu dari mana. Iya betul. Jadi belum saya menemukan pabrik mata pancing yang lain selain yang ada di Tanjung Morawai. Oke, selain Narai Pak ya, di Tanjung Morawai ini Pak ya. Ya belum. Oke, tadi kan Pak, untuk pengalaman Bapak tadi lama di kapal. Jadi kan Bapak sekarang PNS ya Pak ya? PNS. Sebelum PNS kan kerja di kapal. Berapa lama di kapal nih Pak? 3 tahun. 3 tahun, artinya lama juga Pak ya? Iya. Ya. Pengalaman di kapal Pak yang paling unik ada nggak Pak? Ya pengalaman saat PNS kerja di kapal kan paling unik saat di Sabang. Bisa Bang? Jadi waktu itu saya ditangkap Angkatan Laut 40 hari ditahan. Itu karena kok melanggar atau gimana Pak? Kok bisa sampai Iya, ditangkap? versinya yang menangkap ya kami melanggar. Jadi Oh. karena tidak sesuai dengan fishing base itu saja. Oh itu yang paling unik Pak ya? Waktu itu kami bekerja sama Kementerian Kelautan bersama dengan pihak Jepang, penelitian di perairan laut dalam menggunakan troll di sebelah barat Sumatera. Oke. Jadi ukuran kapalnya 1200 GT, panjang kapal 67 meter, Besar Pak. lebar 11, Oh udah besar Pak. tingginya 14. Itu kayak untuk dia apa ya? Nah itu yang paling berkesan karena saya menderita saat itu. 40 hari itu perasaannya kayak berapa tahun tuh Pak? Iya, lama banget kan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa turun ke darat. Oh Di iya. atas kapal terus. Wih, tapi kalau masalah Pak makannya apanya Oh bisa iya, kita? itu sangat terjamin. Oh, itu sangat terjamin. terjamin. Makanan terjamin sekarang. Oke, itu tadi di kapal Pak ya. Artinya belum banyak juga pengalaman Bapak nih, sangat menarik nih. Jadi sangat mengedukasi lah. Terima kasih buat waktunya Pak. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Ya, kapan-kapan kita diskusi bareng Pak terkait alat mata pancing. Sebenarnya masih banyak yang pengen ditanya Pak, cuman mungkin nanti waktu Bapak karena bakalan mau pergi lagi Pak ya. Iya. Oke, buat teman-teman terima kasih yang udah nyaksiin
podcast kami bersama Pak Udrin. Sangat bermanfaat pastinya, banyak edukasinya. Buat teman-teman, terima kasih yang udah like, share, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Sahabat Narai Community luar biasa. Narai, yes, yes, yes. Narai Podcast.